Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lana Dianti dengan NPM 2578259. Eh, saya berasal dari kelas 2C. Di sini saya akan membuat video hands-on pakai tracer 2.7.6, yaitu implement basic connectivity. Di sini saya sudah mendownloadnya. Loh, kok dua? Lah, banyak banget. Cuy. Ini kita kasih nama kita. Jangan nama orang lain. Oke, tuh. Oke, jadi tujuan dari praktikum ini adalah melakukan konfigurasi dasar pada dua buah switch, mengkonfigurasi alamat IP pada komputer dan switch, kemudian melakukan pengujian connectivity menggunakan perintah ping untuk memastikan seluruh perangkat ini apa dapat saling berkomunikasi. Nah, part pertama yaitu eh, konfigurasi. Perform a basic configuration S1 and S2. Nah, step pertama yaitu konfigurasi hostname S1. Kita klik dulu S1-nya, enter. Nah, langkah pertama itu saat kita membuka CLI pada switch 1 ini, switch S1 ini, setelah kita masuk ke mode privilege EXEC menggunakan perintah enable, jadi kita ketikkan enable. eh Kemudian kita masuk ke global configuration, mode menggunakan perintah konfigurasi terminal. Eh, au. Nah, selanjutnya kita mengubah nama perangkat menjadi S1 menggunakan perintah hostname S1. Yang dimana tujuannya itu pemberian hostname ini agar perangkat ini lebih mudah dikenali sehingga dikelola atau saat melakukan troubleshooting nih pada jaringan. Kita enter. Nah, selanjutnya step kedua, mengatur password konsol dan enable secret. Nah, tadi. Saya kan mengamankan akses ke suite dengan pemberian password pada konsol lain. Password yang digunakan tuh sesuai dengan instruksi itu Cisco. Jadi, eh, di sini kita ketikkan line console no. Kita enter. Setelah itu kita kasih passwordnya Cisco sesuai dengan ketentuannya. Cisco. Kita enter. Lalu kita mengaktifkan perintah login agar pengguna ini diwajibkan memasukkan password sebelum dapat mengakses perangkat tersebut. Lalu kita exit. Nah, setelah itu
Kita mengatur enable secret menggunakan password class. Nah, enable secret ini digunakan untuk mengamankan akses ke mode privilege EXEC dan disimpan dalam bentuk transkripsi sehingga lebih aman dibandingkan enable password biasa. Jadi kita ketikkan enable secret class. Oke. Selanjutnya kita membuat banner MOTD atau Message of the Day. Message of the Day. Nah, banner ini tuh berfungsi memberikan peringatan kepada siapapun yang mencoba mengakses perangkat bahwa hanya pengguna yang berwenang yang diperbolehkan melakukan akses tersebut. Sini kita ketikkan banner OTD authorized access nah. Enter. Lalu hmm, lalu kita save the configuration file to NVRAM. Lalu kita ketikkan itu kita. Kita ketikkan show running config ya. Startup, startup, show running config startup. Oke, end dulu. Lalu kita kan end. Terus copy ke source, copy running config startup config. Oke, cek hasil.
S1 sudah kita close. Selanjutnya konfigurasi S2. Kita enter. Nah, ini kita melakukan konfigurasi yang sama pada switch 2. Nah, langkah-langkah itu sama seperti S1, hanya hostname yang berubah menjadi S2. Terus password konsolnya itu tetap menggunakan Cisco, enable script menggunakan kelas, kemudian saya akan membuat banner MOTD yang menyimpan konfigurasi NVRAM. Oke, langsung saja kita ketikkan enable, email, hostname-nya S2. Line console, passwordnya tetap Cisco, lalu login, exit, kita enable script class, dan kita kasih apa namanya, banner. Kita enter, lalu kita end, dan copy running config dan startup config. Oke. Oke, selanjutnya yaitu konfigurasi PC 2. Cek lah ya. Configure the PCS. Setelah mengkonfigurasi kedua sheet selesai, kita melakukan konfigurasi pada alamat IP pada komputer. Pertama saya membuka PC 1, terus desktop ini, selanjutnya IP configuration. Nah, kini kita isi 192.168.1.1. Oke, selanjutnya kedua desktop konfigurasi ini 192.168. Oke, setelah itu kita uji ping ke switch. Nah, setelah kedua komputer selesai dikonfigurasi, kita melakukan pengujian awal menggunakan perintah ping ke alamat IP switch ini. Karena interface VLAN ini pada sini belum diberikan alamat IP, kemungkinan ping masih gagal. Hal ini normal karena switch ini
manajemen interface yang belum terkonfigurasi. Kita ping 192.168 untuk klik 253 enter ping request timeout berarti gagal. Nah, eh, jika gagal, kita lanjut ke part 3 yaitu configure the switch management interface. Konfigurasi VLAN 1 pada eh, S1. Nah, selanjutnya kita akan memberi alamat IP pada interface VLAN 1 di switch 1. Nah, IP address ini digunakan sebagai manajemen interface sehingga switch ini dapat dikelola melalui jaringan menggunakan IP address, alamat IP. 1 kan enable terminal operasi terminal lalu interface VLAN 1. Enter lalu jadi semua menggunakan enter masukkan lalu exit. Nah, saya juga menjalankan perintah no shutdown agar interface VLAN ini aktif. Jika interface masih dalam keadaan shutdown, maka alamat IP ini tidak dapat digunakan. Nah, lalu kita konfigurasi VLAN 1 pada S2. Lalu konfigurasi terminal, enable page, VLAN 1, lalu IP address-nya 4. Shutdown. Lalu kita exit. Setelah konfigurasi selesai, saya akan melakukan verifikasi penggunaan perintah show IP interface brief untuk memastikan interface VLAN ini sudah aktif dan alamat IP ini telah terpasang dengan benar. So, IP interface brief. So, IP
Kok bisa ya? Bisa, udah langsung aja menyimpan konfigurasi. Nah, setelah memastikan konfigurasi sudah benar, kita kembali menyimpan konfigurasi pada kedua switch ke NVIDIA menggunakan perintah copy running config startup config lagi yang salah ini config yang ini dulu. Hmm, Oke, kita cek hasilnya. Oke, sudah terchecklist. Di sini kita akan memverifikasi konektivitas. Kita ping dari PC 1. Home. Salah. Ini kita ping. 192, 192. Hasil. Kemudian, dua ini 4. Terus tempat. Nah, berhasil. Sehingga seluruh perangkat pada jaringan telah terhubung dengan baik. Kita coba ping lagi. Ya. Demikian video praktikum paket tracer implement basic connectivity. Pada praktikum ini, saya telah berhasil melakukan konfigurasi dasar pada dua buah switch, mengamankan akses menggunakan password, membuat banner peringatan, mengkonfigurasi alamat IP pada komputer dan switch, serta melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping. Dan seluruh perangkat telah berhasil saling berkomunikasi sesuai dengan addressing table yang diberikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.